sahabat Unrika, kita ketemu lagi di podcast Unrika TV. Pada hari ini tema kita adalah tentang mengenal zakat lebih dekat. Karena momennya bulan Ramadan ya, bapak-bapak nih sudah ada tamu. Kita kedatangan dari Badan Amil Zakat dan Unit Pengelola Zakat Universitas Riau Kepulauan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah datang ke studio kami, rumah podcastnya Unrika TV. Harapannya ya setelah ini semoga para sahabat Unrika tuh tahu, paham bagaimana sih zakat itu sebenarnya. Karena zakat tuh masuk di rukun Islam ya, Iya, Pak, betul ya. Islam. Nanti kalau salah saya diteror netizen. Baik, mungkin belum ada yang kenal nih sahabat Unrika. Beliau-beliau ini merupakan pengurus pimpinan dari Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa dulu, ada Bapak Dr. Andes Haji Mustamim Hussein, Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Pak, iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kalau kantornya di mana Pak kalau Basnas? Kalau kantor pusatnya di Provinsi Kepulauan Riau ini di Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Tepatnya di Dompa. Dompa. Iya. Dekat sama kantor gubernur. Betul, Berarti ya. Iya. Berarti di Batam ada kantor juga? Ada kantor layanan. Oh, layanan. Iya, Berarti karena muzaki kami ada juga banyak di Batam. oh, berarti Bapak dari Tanjung Pinang ini ya Pak? Kalau kantor ke Tanjung Kantor. Pinang, tapi tinggalnya di Batam. Di Batam, orang Batam juga. Baik, kemudian ada Bapak Dr. Cahyo Budi Santoso, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin sahabat Unrika udah pada kenal nih dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, beliau merupakan pengelola ini ya Pak, keuangan ya, pelaporan keuangan Basnas Ya. Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua 3 bidang pelaporan, keuangan dan perencanaan. Perencanaan. Oke. Ya, beliau juga merupakan kaprodi akuntansi Pak ya, betul? Orang Unrika juga ternyata. Kemudian ada Bapak Salim Saputra, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unrika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan ketua unit pengumpul zakat Betul Universitas sekali. Kepulauan. Ya, beliau baru di keluar SK-nya ya Pak. Barusan. Baik, selamat datang Bapak. Bapak, sebenarnya ini momentumnya ya, kita mau mengenal lagi bagaimana sih zakat, bagaimana pengelolaannya, kemudian kapan sih kita dinyatakan wajib untuk mengeluarkan zakat. Boleh nanti kita sambil ngobrol. Mungkin kepada Pak Mustamin, saya mau tahu dulu nih apa itu zakat, kemudian apa bedanya dengan infak dan sedekah. Baik. Terima kasih sahabat Unrika. Alhamdulillah kita sama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan perbincangan kita insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah kita juga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita dah di bulan Ramadan. Zakat sebenarnya gini. Semua orang selalu berdoa kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Disucikan dari segala hal-hal yang nggak baik. Supaya nanti pada akhirnya menjadi penghuni surga. Kan itu tujuan utamanya. Iya, betul. Nah, kalau dosa yang berkenaan dengan Allah mudah. Tinggal kita sujud di padanya, terus kita angkat dua tangan dan mohon ampun dan bertaubat. Tapi kalau dosa sesama manusia itu beda. Iya. Makanya kita harus bersihkan diri kita kepada Allah ya dalam bentuk minta ampun dan membersihkan juga dosa-dosa kepada sesama manusia. Kenapa? Apa hubungannya dengan zakat? Nah, zakat itu adalah perintah Allah untuk dibagikan kepada sesama. Berarti orang itu yang dibagikan ada haknya sama kita. Makanya kita ini kalau kita tidak mau ada beban kepada sesama manusia, kalau berdoa jangan minta harta banyak. Karena kalau Allah berikan nanti ada titipan Allah, ada ya, kewajibannya kepada orang lain. Betul. Iya.
Nah, mintalah cukup untuk makan satu hari ya Allah. Tapi mana ada orang yang berdoa seperti itu kan? Iya, iya. Semua kita minta lebih. Nah kata Allah, resikonya kalau saya lebihkan rezekimu, berarti ada titipan kepada orang yang kurang rezekinya. Nah itulah, Iya. makanya kita harus bersihkan juga harta itu. Melalui apa? Melalui zakat. Iya, jadi alhamdulillah berbahagialah sahabat Undrika karena di sini sudah ada UPZ, unit pengumpul zakat kita, masya Allah. Artinya untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang diberi rezeki oleh Allah melalui Undrika, apakah dia sebagai dosen kah, sebagai pegawai kah, ternyata Atau mahasiswa juga bisa ya. mahasiswa dia, ternyata rezeki Allah kepada dia itu melebihi hisabnya. Alhamdulillah, serahkan aja kepada UPZ yang ada di Undrika. Nah itu yang namanya kewajiban zakat ya. Apalagi zakat ini kan rukun ketiga dalam agama Iya, kita. betul. Iya, nggak bisa dibedakan antara sholat dan zakat. Kalau sholat wajib maka zakat juga wajib. Iya. Nah, apa bedanya dengan infak? Kalau infak kan pemberian sukarela, tidak dibatasi. Bisa saja zakatnya sedikit, tapi infaknya bisa lebih besar. Nah itu tergantung kemampuan iman kita di dalam. Iya. Jadi silahkan aja manfaatkan apa. Ya di mana mau diberikan, siapa mau diberikan. Orang kaya juga senang kok nerima infak. Iya. Tapi kalau zakat tak boleh. Iya, manusiawi. Tapi kalau zakat tak boleh diberikan orang kaya. Orang kaya itu hanya berzakat saja. Yang mendapatkan itu adalah mustahik namanya. Iya, mustahik itu adalah orang yang berhak menerima. Iya. Nah, apalagi sedekah. Sedekah lebih luas lagi daripada infak. Senyumnya Mbak saja di sini sudah sedekah namanya. Iya. Apalagi kalau bentuk materi. Iya. Jadi sedekah itu bisa bentuk materi, bisa non materi. Iya. Nah, itulah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan. Bisa kita berinfak, bisa kita bersedekah, apalagi berzakat insyaallah. Mungkin masih banyak yang belum paham ya Pak tentang berapa nisab zakat. Jadi kapan sih penghasilan kita itu sudah istilahnya kalau terhutang ya Pak, terhutang zakatnya gitu. Nah itu berapa Pak nisab? Nah setelah Ramadan kemarin ini masuk ya pimpinan kami Basnas Pusat ya Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad ya beliau sudah mengirimkan surat kepada kita bahwa nisab ya batas minimal maksudnya batas minimal kepemilikan harta adalah seharga sekitar 900.000 per gram karena ukurannya kan 85 gram emas. Iya, dikali 900.000 ya mungkin kalau kita lihat gaji kita kena zakat itu sekitar 6.660.000 per bulan. Iya, dikali 12 bulan. Iya, ya mungkin tak jauh dari 80 jutaan lah. Jadi intinya sesuai dengan harga emas betul 85 betul. gram. Jadi selalu mengacu kepada harga emas 1 gramnya berapa kali 85 gram. Karena rumus 85 gram itu ada rumus dari Rasulullah SAW. Iya. Terus Pak, tadi kan penghasilan 6.600.000 sebulan. Kalau misalnya kita setahun kan ternyata tuh pada akhir tahun tuh sebenarnya nggak ada lagi duitnya gitu gimana Pak? Nah, betul ya. Ini itu kebanyakan begitu. Iya, kan 6.600.000 sebulan emang iya misalnya sampai nisabnya. Tapi kalau di setahun kan atau sebulan aja tuh kadang nggak bersisa gitu Pak. Itu gimana? Kalau kita melihat bahwa sisanya semuanya berapa, sebenarnya ukurannya bukan di situ Mbak. Ukurannya adalah seberapa besar rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Bukan seberapa besar kebutuhan kita. Bukan itu. Ya, kalau itu kebutuhan yang kita inginkan, bisa-bisa 100 juta per bulan habis juga. Iya, betul. Karena makin tinggi tingkat sosial seseorang, makin banyak pengeluaran. Iya. Tapi kalau kita berpikir karena ini perintah agama, yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang suruh berzakat siapa? Yang tahu jumlah rezeki kita berapa? Allah juga. Kalau mati kembali kepada siapa? Allah juga Pak. Jangan banyak perhitungan sama Allah. betul. Itu kunci. Berarti itu keimanan ya? Betul. Makanya berzakat itu adalah perintah keimanan sebenarnya. Makin kuat iman seseorang, makin mudah mengeluarkan. Jangankan 0,5%, mungkin 5% dia mau keluarkan. Ya, karena ada rasa tertarik di dalamnya itu. Itulah indahnya berzakat melalui amil. Karena yang tahu sebenarnya seperti itu adalah amilnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita berzakat fitrah kan namanya, zakat mal karena langsung memberikan kepada mustahik. Kalau sekedar sah-sah, tapi pengaruh dalam kejiwaan itu sama sekali tidak ada.
Iya, padahal Allah sudah katakan, sampaikan juga tadi bahwa Allah berfirman dalam surah At-Taubah 103 itu, hai ambil zakat mereka, ambil infak sedekah mereka. Tapi kalau kau sudah ambil, jangan cuma duitnya saja diambil, doakan dia, kata Allah. Itu perintah Allah. Nah, kenapa? Kalau kamu doakan orang yang berzakat itu, yakinkan pada saat itu juga saya akan turunkan rahmatku, kasih sayangku kepada orang yang berzakat di depanmu itu. Iya. Nah, kata Allah, kalau kamu sudah doakan dia, saya dengar persis apa yang kau sampaikan dalam doa itu, dan saya juga tahu isi hatinya orang yang berzakat itu. Masya Allah, kan di-cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang sekali kalau ada orang berzakat tidak melalui amil. Makanya Pak Salim nanti tolong sampaikanlah teman-teman kita, para dosen itu, pada pegawai itu, ayo kumpulkan zakatmu melalui sahabat Unrika ini supaya lebih berkah harta kita, insya Allah. Insya Allah. Nah, berarti lanjut lagi nih Pak. Berarti kita kalau untuk konsultasi dan pembayaran ya itu ke amil zakat. Betul. Berarti kalau di Batam sudah ada lembaga resmi ya sebenarnya Pak. Bukan di Batam sih, di Indonesia itu ya. Di Indonesia pada umumnya. Ya. Sebenarnya kalau di Indonesia menurut regulasinya itu yang berhak mengelola zakat itu adalah memang Basnas. Ada tingkatannya, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian untuk peran masyarakat itu boleh mengumpulkan dana zakat, tapi dari itu namanya lembaga amil zakat. LAS. Oh, LAS ya. LAS. Lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau ini ada 9 lembaga amil zakat, baik skala nasional ataupun skala kabupaten kota. Iya. Nah, tentu saja untuk menjadi lembaga amil zakat yang boleh menurut regulasi menerima zakat dari masyarakat harus mendapatkan izin. Legalitasnya harus jelas. Jadi kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat, bayarlah zakat itu kepada lembaga yang berizin, resmi diakui. Supaya apa? Memang baik Anda yang membayar zakatnya ataupun yang menerima itu benar-benar sesuai dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Nah itu Bu, kira-kira kalau cara membayar. Iya, mungkin kalau di di media sosial gitu juga kadang keluar iklannya Basnas gitu kan, ayo membayar zakat di Basnas. Nah mungkin sahabat Unrika yang sedang menonton juga perlu pemahaman bagaimana sistematika pendistribusian zakat di Basnas itu sendiri. Nah, ini biasanya itu yang paling penting. Iya. Jadi kalau bicara di pengelolaan zakat ini kan ada uang masuk dari mana? Iya, betul. Itu berarti dari muzaki. Muzaki yang membayar zakat. Terus pertanyaan menarik adalah kemana sebenarnya uang zakat itu harus digunakan dan disalurkan? Iya. Jadi kalau di Basnas Provinsi Kepulauan Riau atau di hampir semua di Basnas itu penyalurannya itu kepada 5 bidang Bu. Pertama bidang pendidikan, itu dalam bentuk penyaluran beasiswa. Nah termasuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unrika ini. Ini tercatat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ini sudah ada 40 mahasiswa yang diberikan beasiswa dari Basnas dari uang-uang zakat yang kita kumpulkan itu. Kemudian ke bidang kesehatan, itu dalam bentuk membantu saudara kita yang berobat, yang sakit, kanker dan sebagainya, melahirkan nggak mampu. Bahkan ada Basnas RI itu mempunyai program ambulan laut. Nah, ambulan laut itu karena kita provinsi kepulauan, itu cocoknya adalah memang ambulan laut dalam rangka untuk menolong mustahik-mustahik yang ada di pulau-pulau. Saya baru tahu itu Pak. Nah, ini ada di Kabupaten Karimun. Tapi kalau ngelapornya itu gimana Pak? Kayak yang tadi tuh kita tahu informasinya ada beasiswa, kemudian ada misalnya biaya sakit. Misalnya ini ada kemarin saya sempat ketemu kasus itu udah 3 bulan terlantar di salah satu rumah sakit di Batam. Mereka bingung mau kemana. Itu gimana Pak caranya melapornya? Kalau melapor cukup mudah saja, menghubungi ke kantor layanan Basnas terdekat ataupun ke UPZ. Nah, termasuk gitu. Seandainya keluarga besar Unrika di sini ada yang membutuhkan pertolongan, itu bisa langsung menghubungi UPZ setempat.
Dana zakatnya bisa dioptimalkan untuk keluarga besar Unrika. Ketika nanti misalnya tidak mencukupi dana tersebut, itu bisa berkoordinasi dengan Basnas. kami, Basnas. Wah. Jadi di setiap kabupaten kota, di 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau ini sudah ada Basnasnya, Bu. Jadi jangan khawatir. Setiap masyarakat yang memang membutuhkan, silakan menghubungi datang ke kantor Basnas. Dan setiap lembaga-lembaga itu sudah punya websitenya, sudah punya nomor kontaknya. Dengan zaman teknologi yang modern seperti ini, saya rasa sudah nggak ada masalah lagi. Bisa. Ya balik lagi Pak. Kalau misalnya tadi sudah dibahas Pak Mustamin sedikit tentang penyerahan zakat kalau kita ngasih ke mustahid langsung itu bagaimana? Misalnya kita punya kerabat saudara gitu. Berarti tanpa amil itu ya. Tanpa amil. Itu sebenarnya boleh saja ya Pak. Tapi kalau misalnya gini Pak, saya mau misalnya nih mau melalui amil, tapi boleh nggak merequest gitu, mengajukan permintaan, boleh nggak diberikan kepada si A gitu ya. Si A gitu. Itu gimana Pak? Nah, itulah indahnya kalau orang berzakat itu melalui amil. Yang pertama manfaatnya adalah nilai zakatnya itu insya Allah 100% full dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dilaksanakan sesuai syariah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya taruhlah saya ambil contoh seperti saya umpamanya, zakat saya ini ada 10 juta ini. Tapi biasanya Ramadan kan atau pagi Lebaran itu banyak tamu-tamu datang, termasuk memang tujuannya untuk meminta. Nah, apakah saya harus mengatakan pergi aja ke kantor Basnas karena zakat saya sudah ada di sana? Tidak perlu. Begitu saya serahkan nanti zakat saya ke Pak Salim, mamanya sudah diterimakan, saya sudah didoakan semua. Saya lalu katakan, Pak Salim, saya mau membantu Bapak selaku amil. Kan saya ini bukan amil nih, saya muzaki. Iya. Saya membantu Bapak untuk menyalurkan sebahagian itu. Nggak usah banyak lah, yang tadi saya story itu sudah 10 juta, saya ambil umpamanya 3 juta aja. Tapi mengambilnya Pak Salim harus tanya, kemana Bapak mau salurkan? Saya harus lihat dulu, ini nama-namanya. Kalau perlu ada foto KTP-nya sekalian, supaya jelas gitu. Uangnya masuk, uangnya keluar juga nampak. Jadi intinya harus disetorkan dulu ke setorkan amil, dulu kepada amil. baru nanti transaksi request tadi bisa gitu ya. Bisa saja. Malah justru itulah kesenangannya seorang muzaki senang ke Basnas karena merasa dirinya mengeluarkan zakatnya juga bermanfaat juga kepada keluarga-keluarganya. Tapi kalau sempat diberikan semua ke Basnas lalu tidak ada lagi hubungan kepada mereka, pasti mereka Bapak itu makin kaya makin pelit ya. Iya, padahal udah ngeluarin zakat. Betul. Padahal dulu waktu belum kaya-kaya, Bu rajinnya memberi kepada kami. Sekarang hari raya aja mereka tidak beri lagi sama kami. Padahal beliau ini makin kaya, makin banyak zakatnya, tapi masukkan di Basnas. Iya. Nah, inilah untuk menjaga, merawat muzaki kita supaya mereka tetap action di masyarakat, disenangi di masyarakat, tidak melepaskan juga kewajibannya. Iya betul. Mungkin itu keraguan muzaki tadi Pak. Jadi menganggap ya nanti juga akan ada ngasih zakat nih, takutnya 2 kali gitu. Sebenarnya kan jadinya ke infak gitu kan nggak masalah. Tapi kadang emang niatnya untuk mengeluarkan zakat. Berarti boleh alurnya itu kita ke Basnas dulu atau ke UPZ. Berarti ke UPZ nanti diambil lagi uangnya baru disalurkan. Ini ada pengalaman Bu ya. Jadi boleh, Pak. Saya pernah ditelepon atau di WA. Saya mau bayar zakat, boleh nggak Pak ke tukang parkir dan office boy di kantor? Iya. Boleh nggak? Nah, kan hampir sama tadi. Boleh nggak saya menemukan zakat saya ke saudara saya? Betul. Pertanyaan paling kunci adalah zakat itu kan harus diterima kepada yang berhak. Iya ada fakir miskin. Seandainya Bapak dan Ibu meyakini dan mampu menemukan bahwa mereka itu adalah kategori fakir miskin, silahkan. Bahwa office boy memang fakir miskin, tukang parkir fakir miskin, berikan saja langsung, gak ada masalah. Tapi ketika nanti yang office boy dan sebagainya itu tidak masuk kategori, berarti
tidak tepat atau belum menunaikan kewajiban membayar zakatnya. Oh. Maka daripada salah seperti itu, lebih bagus kehati-hatiannya lewat amil untuk amannya gitu ya. begitu Bu, dengan cara tadi request permintaan. Pak, tolong saya bayar zakatnya ini, saya minta tolong disampaikan kepada Bapak ini, tolong disurvei dulu, dipastikan dulu. Kalau memang sudah amil ini memastikan, berarti memang tersampaikan amanah daripada muzaki tersebut. Begitu. Nah itu halaman dari saya Bu. Ya ini ada unit pengelola zakat Unrika juga nih Pak. Jadi sebenarnya hubungan antara UPZ dengan Basnas itu seperti apa? Apa tugas UPZ? Bagaimana nanti hubungan ya, pelaporannya nanti seperti apa? Terus untuk muzaki dan penerima mustahiknya itu. Nah, jadi misalnya kan salah satu yang berhak menerima zakat kan yang sedang menuntut ilmu kan berhak juga. Nah, bagaimana dia mau melaporkan Pak saya kesulitan dana untuk membiayai kuliah. Nah, itu bagaimana? Ke Pak Salim dulu boleh? Iya. Sesuai dengan disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu kan, jadi secara umumnya UPZ ini adalah kepanjangan tangan dari Basnas itu sendiri, membantu gitu kan. Nah, mengapa ada UPZ di Unrika? Ini sangat menarik sekali. Dan ini mungkin tahun perdana kita membentuk UPZ ini dengan harapan apa? Harapannya adalah karena di dalam Unrika ini banyak sekali masyarakatnya, baik itu dari dosen, dari mahasiswa itu sendiri. Dan banyak sekali mahasiswa kita ini yang mungkin membutuhkan untuk melanjutkan studinya. Maka dengan UPZ ini kita berharap dari dosen, dari mahasiswa itu bisa berkontribusi menyalurkan zakatnya lewat UPZ, dan kita bisa membantu mahasiswa yang memang membutuhkan tadi itu. Terus pertanyaan tadi, bagaimana sih sebenarnya kategori mahasiswa tadi itu, apakah semuanya bisa gitu kan? Oh tidak, rupanya kita nanti ada sistem seleksi gitu Pak ya. Betul. Nah, kita seleksi nanti. Nah, seleksinya ini dari segi akademisnya juga, kemudian dari segi agamanya gitu ya kan. Mungkin nanti bisa kita tes Al-Qur'annya bagaimana sih bacaannya gitu kan. Bagaimana dengan akidahnya bagaimana, dan ini tetap ada pembinaan nantinya insya Allah. Nah, data-data yang dari Unrika ini, dari UPZ, kita akan lanjutkan ke Basnas. Terus berapa orangnya gitu kan, nanti baru berapa yang berhak mendapatkan itu. Saya kira begitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Dari sisi manfaat ya, manfaat para muzaki, khususnya dosen, karyawan Unrika yang bayar zakat ke UPZ Unrika. Pertama kan dekat Bu. Iya. Jadi kita ini untuk memudahkan layanan sebenarnya. Mendekatkan layanan orang yang mau membayar zakat tidak jauh-jauh. Cukup di Unrika itu sudah ada. Yang kedua poinnya adalah nanti yang membayar zakat secara resmi kepada UPZ, karena UPZ itu bagian daripada Basnas, nanti akan diterbitkan namanya bukti setor zakat. Oh ada. Nah, BSZ ya, bukti setor zakat. Yang bukti setor zakat itu adalah dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Itu manfaatnya Bu. Beda kalau Ibu membayar zakatnya sendiri atau di luar lembaga yang tidak terdaftar tadi, yang tidak terdaftar diakui pemerintah, itu tidak menjadi pengurang pajak. Misalnya Ibu pajaknya 1 juta, sudah membayar zakatnya 900.000, tinggal 100.000 saja Ibu bayarkan pajaknya. Karena berarti sudah ada terintegrasi lah ya antara pajak dengan zakat. Itu untungnya. Iya, itu mungkin manfaatnya Bu. Ini informasi ya. Belum banyak diketahui oleh semua orang. Iya, makanya apa sih keuntungan kita mendistribusikan zakat kita ke lembaga resmi gitu. Betul. Mungkin banyak yang belum mengerti gitu Pak. Baik, kalau misalnya nih Pak, mungkin cara perhitungan zakat penghasilan dulu tadi. Tadi udah sedikit kita bahas, itu 85 gram setahun. Saya cuma mau tahu, apakah pembayaran zakat itu hanya di Ramadan saja? Ya, ini kan menarik juga Bu. Pertanyaannya kan saya sambung juga. Kan bulan Ramadan ini kan musim THR. Pertanyaannya apakah THR itu kena zakat? Iya benar. Bagaimana kira-kira Pak? Benar. Baik. Kan menarik ini kan. Betul. Minggu THR ini. Baik. Zakat itu kan ada 2. Iya Pak. Ada zakat harta, Iya. zakat mal,
Beda-beda sedikit zakat mal. Mal. Iya. Jadi hati-hati kita, jangan didahulukan zakat malnya daripada zakat malnya. Iya. Jadi dahulukan dulu zakat mal, baru ke mal. Iya. Zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Iya. Iya, tidak ada di luar Ramadan. Tapi besarannya juga orang kaya, orang miskin tetap aja minimal 2,5 kilo. Iya. Mau kayanya berapa banyak, zakat fitrahnya tetap aja 2,5 kilo. Iya. Nah, zakat mal di luar Ramadan, di bulan Ramadan tetap ada. Iya. Karena tergantung haulnya, iya, kepemilikan harta itu. Haul itu adalah kepemilikan selama satu tahun. Iya. Kalau pemilikan tahunannya bulan Juni nanti ya bulan Juni dia keluarkan. Kalau umpamanya Juli ada terus. Makanya SK Basnas itu UPZ itu termasuk juga 5 tahun SK itu bekerja terus. Iya. Bekerja dia mencari muzaki. Kalau tidak menemukan muzaki cari mustahik. Nah itu karena itu pekerjaannya dia. Kalau untung-untung dapat muzaki, dapat juga mustahik, dana yang masuk balance itu indah sekali. Iya. Tapi kalau tidak ternyata ditemukan mustahik aja setiap bulannya ya lapor ke Basnas. Itu caranya. Terus Pak kalau berarti tadi kalau zakat mal di bulan Ramadan juga bisa. Di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga bisa. Ya. Terus boleh nggak Pak merapel zakat gitu? Nah, Kalau misalnya nih, ternyata saya udah wajib zakat nih kayaknya gitu kan. Tadi yang bukan uang sisa tadi ya Pak, tapi memang penghasilannya. Boleh nggak merapel zakat itu? Nah, utang sesama manusia wajib dibayar. Iya betul. Allah Nabi mengatakan, dainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih berhak lagi untuk dilunasi. Nah, kalau kita sudah tahu tahun 2019 kemarin sampai tahun 2020, hitung-hitung penghasilan kita sudah nisab. Baru sadar sekarang. Baru gitu ya? sadar sekarang karena baru buat UPZ ya. Nah, tahun 2020 juga sama, tahu bahwa penghasilannya sudah 100 jutaan. Nah sekarang gimana? Dirapel. Iya. Sambil tahun ini juga dibayar. Jadi umpamanya tahun depan atau kemarin utang zakat kita 2,5 juta. Tahun 2020 2,5 juta. Nah sekarang rapel. Kalau seandainya bisa dibayar sekaligus, alhamdulillah. Tapi kalau boleh tidak, dicicil juga ya Pak? Boleh dicicil. Yang penting lunas utang kita kepada Allah. Iya. Karena ini akan menjadi pertanyaan. Apa kata Allah? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Hati-hati. Kita ketemu nanti kata Allah. Saya akan tanya kamu tentang nikmat yang pernah kau rasakan waktu hidup di dunia. Iya. Mirip dengan utang pajak. Utang pajak itu kan kita dikejar terus. Itu sama negara. Iya Pak. Kalau ini utang kepada Allah. Padahal lebih penting zakat ya berarti Pak. Tapi nggak ada hubungan antara suami dan istri ya Pak. Penghasilan dipisah. Kalau dipajak kan boleh masuk penghasilan suami Pak. Tergantung. Itu gimana Pak? Kalau seandainya sama-sama bekerja, tapi semua penghasilannya sudah nisab, maka berzakat masing-masing. Tapi kalau ternyata tidak, suami gajinya cuma 4 juta, istri juga 4 juta, berarti 8 juta kan. Kalau dikumpulkan jadi satu, dapat juga kena zakat. Nah, yang kedua, kalau seandainya di rumah tangga, suami dapurnya beda, istri dapurnya beda, nah berarti sekalipun sama-sama wajib zakat, tidak perlu digabungkan penghasilannya, karena juga tidurnya juga beda kamar, makannya juga beda kamar. Nah, itu boleh tidak kena zakat. Baik. Ini sebenarnya waktunya habis ya. Kurang panjang ini Pak sebenarnya. Mungkin sedikit lagi nih pertanyaan penting, kan ini lagi masa pandemi ya COVID-19. Nah itu penyalurannya seperti apa? Apakah boleh tidak via online ya sekarang, hanya by telepon? Terus mungkin pertama dulu sebelumnya bagaimana sih Pak alurnya kita menyerahkan zakat kita ke UPZ atau ke amil zakat itu? Gitu gimana tuh sistem yang sebelum pandemi ya Pak, akadnya gitu? Sebenarnya baik pandemi maupun sebelum pandemi itu bedanya ada di protokol saja. Ada layanan online, artinya kami menerima pembayaran zakatnya itu melalui rekening. Transfer, kemudian yang bersangkutan menghubungi ke nomor kami, terus kemudian petugas mendoakan. Akadnya by online gitu ya? Ya, tapi ada konfirmasi. Sekarang udah ada WhatsApp ya Pak? Ya, terus yang kedua itu dengan melakukan jemput
layanan jemput zakat. Hmm. Jadi petugas yang datang mendatangi si muzaki, nah tinggal prosedur pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya, itu yang kita terapkan di kondisi pandemi seperti ini. Untuk kondisi pandemi yang ada di mal-mal, counter-counter zakat, itu juga kita lakukan dengan protokol juga. Ada kontak yang cukup, kemudian pakai masker petugasnya dan sebagainya, itu kita lengkapi. Jadi intinya bayar zakat itu jangan terkendala karena pandemi. Ya, di kondisi pandemi ini pun juga kami menyalurkan bantuan kepada para mustahik yang terkena dampak, misalnya Bu, karena dia di PHK ataupun karena dia tidak dapatkan pekerjaan atau usahanya dia drop turun. Nah, ini kita support dengan sembako dan rumah ibadah itu kita berikan hand sanitizer dan sebagainya itu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan penutup kali ya Pak, bukan pertanyaan sih. Mungkin dari bapak-bapak di sini bisa memberikan apa ya, seperti penutup lah, mungkin dari Pak Ketua dulu. Baik, saya hanya menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat Unrika khususnya dan umat Islam pada umumnya bahwa zakat itu adalah kewajiban. Ya, di bulan Ramadan bayarlah zakat fitrahnya, tapi di bulan Ramadan kalau ternyata Allah sudah memberikan rezeki lebih dari kebutuhan pokok kita, coba dihitung-hitung, kalau ternyata nisabnya sampai ikhlaslah serahkan kepada badan amil zakat atau kepada unit pengumpul zakat. Karena dalam kehidupan kita di dalam umat Islam ini bukan dianggap orang kaya adalah banyak isi tabungannya. Tapi orang kaya adalah banyak memberi di jalan Allah. Dan itulah orang kaya. Karena kenapa? Kekayaannya itu nanti sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kekayaan yang ada di rekening macam-macam itu hanya sebatas dunia saja. Begitu kita tinggalkan dunia ini, tidak ada hak kita di situ. Malah diambil orang lain. Untung-untung kalau orang lain itu adalah ahli waris kita sendiri. Tapi yang kita sudah diberikan di jalan Allah, berikan, keluarkan zakat, keluarkan infak sedekah, dan itulah yang menjadi kamu kaya nanti di akhirat di sana atas pemberianmu yang kau lakukan di dunia. Terima kasih. Pak Cahyo. Ya, kalau saya ini Bu, apa sih manfaat membayar zakat itu? Ya, hikmahnya yang terbesar itu adalah kita ini salah satunya dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Misalnya kalau kita sering-sering sakit, terus kemudian dapat musibah dan sebagainya, itu coba introspeksi diri. Siapa tahu ada kewajiban kita yang belum tertunaikan. Kewajiban kita kepada Allah, kepada sesama belum tertunaikan. Tunaikan saja. Kemana? Kalau menurut kami, bayarlah, salurkanlah kepada lembaga yang resmi. Betul. Supaya aman. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi nikmat sampai dengan di akhirat nanti. Masya Allah. Masya Allah. Pak Salim ya. Oke. Baik sahabat Unrika. Jadi karena Unrika sudah ada UPZ-nya, unit pengumpul zakat, maka jangan ragu-ragu untuk berzakat. Ya, sekarang momen Ramadan, maka zakat kita juga boleh. Kemudian untuk zakat malnya setiap bulan akan kita nanti juga, karena mahasiswa kita juga kan banyak yang pekerja gitu kan, dosen-dosen kita. Maka untuk zakat silakan hubungi kami di Unrika. Begitu saja. Mungkin kontak Basnas dan UPZ Unrika bisa dilihat nanti di layar di bawah ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, ini informasi yang penting ya sebenarnya, yang kadang terlewatkan bagi apalagi umat muslim, yang mana zakat itu masuk ke rukun Islam. Kadang itu oh ya udahlah belum cukup nih uangnya. Kalau kita tunggu cukup ya kapan cukupnya ya Pak? Yaitu itu kewajiban yang memang harus dikeluarkan. Malahan dia sudah haji tapi belum mengeluarkan zakat. Betul, padahal haji itu rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Betul. Baik sahabat Unrika, ini mungkin kurang panjang ya tentang informasi bagaimana perhitungannya, apakah saya sudah wajib atau belum. Nah mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat Unrika bisa langsung berkonsultasi, apalagi sekarang Unrika sudah punya unit pengumpul zakat, betul ya Pak? Siap. Jadi nanti bisa langsung saja ke admin kami di sini. Ya baik, jangan lupa ya sahabat Unrika di sini untuk like, subscribe,
dan komen. Nah, kira-kira mungkin untuk yang ingin menanyakan tentang zakat juga boleh nanya di di kolom bawah ini ya, betul. Nanti juga akan ada informasi kontak personnya di Basnas itu dengan siapa, kemudian dengan UPZ Unrika itu bisa kemana gitu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Terima sehat kasih. selalu untuk menyalurkan Amin. apa ya penerima, pembantu sesama gitu. Insya Allah diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih guys. Guys istilahnya ya. Baik sahabat Unrika, sampai jumpa di podcast lainnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.